Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih pada bab fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin, bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dari kalangan kaum muslimin. Kita sampai pada hadis yang terakhir, hadis yang panjang tentang kisah 3 anak kecil yang bisa berbicara. Saya bacakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak ada yang berbicara ketika masih dalam gendongan kecuali 3 anak atau 3 orang. Isa bin Maryam, yang kedua wa sahibu Juraij, yaitu anak yang disebutkan dalam kisah Juraij, dan yang ketiga nanti disebutkan di akhir hadis. Adapun kisah sahib Juraij, Rasulullah SAW berkata, wa kana Juraijun rajulan abidan. Juraij adalah seorang yang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Maka beliau membuat suatu kuil untuk tempat beribadah, maka beliau pun tinggal di sebuah kuil tersebut. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Maka datanglah kepadanya ibunya sementara Juraij sedang salat. Faqalat ya Juraij, maka ibunya berkata, wahai Juraij. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Maka Juraij berkata, ya Rabbku, aku pilih mana, ibuku atau salatku? Yaitu aku memutuskan salatku untuk memanggil seruan ibuku, ataukah aku melanjutkan salatku dan tidak memenuhi panggilan ibuku? Faqbala ala salatihi fansarafat. Akhirnya Juraij pun memilih untuk tetap melanjutkan salatnya. Maka kemudian ibunya pun pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Besoknya ibunya pun datang lagi dan ternyata Juraij sedang salat. Faqalat ya Juraij, maka ibunya teriak, wahai Juraij. Faqala ay Rabbi ummi wa salati. Dia berkata lagi, ya Rabbku, pilih mana? Aku milih memenuhi panggilan ibuku, salatku batal, atau aku melanjutkan salatku dan aku tidak memenuhi panggilan ibuku. Faqbala ala salat. Ternyata dia memilih untuk melanjutkan salat. Falamma kana minal ghadi atathu wa yusalli. Besok harinya lagi, hari yang ketiga, datang lagi ibunya dan Juraij juga sedang salat. Faqalat ya Juraij, maka ibunya panggil, wahai Juraij. Faqala ay Rabbi ummi wa salati. Juraij berkata lagi, ya Rabbku, aku pilih ibuku atau pilih salatku? Faqbala ala salatihi. Ternyata beliau memilih melanjutkan salatnya. Faqalat, maka ibunya pun mendoakan keburukan baginya dengan berkata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij putraku sampai dia melihat wajah-wajah para pezina. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Maka ketika itu Bani Israel sedang ngobrol dan mereka sedang berbicara tentang Juraij dan bagaimana ibadahnya, orang yang saleh. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bi husniha. Dan ada seorang wanita yang sangat cantik, seorang wanita pezina yang dikenal dengan kecantikannya. Faqalat in syi'tum la aftinannahu. Maka wanita ini berkata, kalau kalian berkehendak wahai Bani Israel, aku akan memfitnahnya, itu aku akan menjerumuskannya dalam maksiat. Fata'arradat lahu, maka akhirnya wanita ini pun berusaha menggoda Juraij. Falam yaltafit ilaiha, maka Juraij tidak peduli dan tidak melihat kepada wanita itu sama sekali. Fa'atat ra'iyan, karena tidak dipedulikan dan dicuekin, akhirnya wanita yang sangat cantik jelita ini pun mendatangi seorang penggembala kambing. Kana ya'wi ila sawma'atihi. Penggembala kambing ini suka bernaung di dekat kuilnya Juraij. Famakanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha. Maka dia pun menggoda penggembala kambing tersebut dan membiarkan penggembala kambing tersebut untuk menggaulinya dan menyetubuhinya, dan akhirnya disetubuhi oleh penggembala kambing tadi. Fahamalat, akhirnya wanita ini pun hamil.
Falamma waladat, tatkala wanita ini melahirkan, qalat huwa min Juraij. Maka wanita ini bikin fitnah. Dia bilang ini anak dari perzinahannya dengan Juraij. Fa'atauhu, maka orang-orang pun marah dan mereka pun mendatangi Juraij. Fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu. Maka mereka paksa Juraij untuk turun dari sawma'ahnya, dari kuilnya. Rupanya kuilnya agak tinggi lokasinya. Ya, disuruh turun wa hadamu sawma'atahu dan mereka pun menghancurkan kuil yang dia bangun tadi untuk beribadah. Ya semacam musola, kalau kita musola kecil dihancurkan. Wa ja'alu yadribunahu, mulailah mereka memukuli Juraij. Faqala ma sya'nukum? Juraij bingung, dia berkata, ada apa gerangan dengan kalian? Qalu zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Kau telah berzina dengan wanita ini dan wanita ini pun melahirkan anak dari hasil perzinahanmu. Juraij berkata, aina sabi? Mana sang anak? Faja'u bihi. Mereka pun mendatangkan anak tersebut. Faqala da'uni hatta usalliya. Biarkan aku ingin salat dulu. Fasalla, maka mereka biarkan Juraij salat. Falaman sarafa, tatkala selesai salat, atas sabiyya fata'ana fi batnihi. Ketika beliau selesai salat, beliau pun datang kepada anak bayi tersebut, kemudian beliau menekan jarinya ke perut anak tersebut. Kemudian beliau berkata, ya gulam man abuk? Wahai gulam, siapa bapakmu? Wahai sang anak, siapa bapakmu? Qala, sang anak berkata, fulan ar-ra'i. Bapakku si pengembala apa? Kambing. Mereka pun kaget. Fa'aqbalu ala Juraij. Mereka pun segera menyesali. Mereka pun menuju kepada Juraij. Yuqabbilunahu wa yatamassahuna bi. Mereka pun mencium Juraij. Mereka mengusap tubuh Juraij. Wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahab. Wahai Juraij, kami ganti kuilmu, kami bangun lagi dengan emas, bukan dari bata, dari emas. Qala la, kata Juraij, tidak perlu. Aiduha min tinin kama kanat. Kembalikanlah kuilku yang terbuat dari tanah liat sebagaimana sebelumnya. Fafa'alu, akhirnya mereka membangun kembali kuilnya Juraij yang terbuat dari tanah liat. Ini anak kecil yang kedua yang berbicara. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua anak kecil yang ditekan oleh Juraij. Yang ketiga, wabaina, bayi ketiga yang ngomong, wabaina sabiyun yarda'u min ummihi. Ketika ada anak kecil yang sedang menyusui dari ibunya, famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihah wa syaratin hasanah. Tiba-tiba ada seorang lelaki lewat naik di atas suatu tunggangan yang mahal, yang hebat, yang cepat. Wa syaratin hasanah, dengan penampilan yang indah. Ini orang kaya, tunggangannya mewah, kemudian indah. Faqalat ummuhu, ibunya karena begitu sayang kepada anaknya, dia pun berdoa, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini. Ya. Keren, naik ke tunggangan yang indah, yang hebat, yang tangkas. Fataraka thadiya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Maka anaknya tadi lagi netek, dia lepas teteannya, kemudian dia tengok ke laki-laki tadi. Karena ibunya doa, jadikanlah anakku seperti itu. Dia lihat dulu, cek dulu. Ini anak lepas susu ibunya, kemudian dia ngelihat kepada orang yang kaya tadi. Faqala, tiba-tiba anak itu berbicara, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti lelaki itu. Tsumma aqbala athasadihi faja'ala yartadi. Kemudian dia balik lagi, dia nyusu lagi. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi sabbabah fi fihi. Seakan-akan aku ingat, aku lihat Nabi ketika menceritakan kisah ini, Nabi mengambil jarinya kemudian Nabi mengisapnya. Nabi, maksudnya ketika Nabi bilang ini bayi netek lagi, Nabi begini. Sambil cerita sambil begitu. Faja'ala yamussuha, maka Nabi pun mengisap jari telunjuknya. Menceritakan bayi itu habis ngomong tadi, ya Allah janganlah jadikan aku seperti dia, bayi tadi nyusu lagi. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha. Kemudian mereka melewati ada seorang budak wanita sedang dipukulin, atau seorang gadis dipukulin oleh orang kampung. Wa yaquluna zanaiti wa sarakti. Engkau ini dasar berzina, mencuri, dipukulin. Wa hiya taqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sementara sang gadis tersebut berkata, cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik tempat bertawakal. Faqalat ummuhu, ketika ibunya lihat wanita seperti ini dipukulin, dituduh berzina, dituduh mencuri, maka ibunya karena rasa baik terhadap putranya, maka dia berdoa, Allahumma la taj'al ibni hadha ibni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku ini seperti wanita ini.
Fataraka ar-radha wa nadhara ilaiha. Maka sekali lagi anak tadi lepas dari susunya, nengok itu perempuan. Tengok. Kok enggak boleh jadi seperti dia? Dia tengok. Akhirnya anak ini pun berdoa. Anak ini malah juga berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha. Anak ini menimpali ibunya, dia mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti gadis tersebut. Fahunalika taraja'al haditha. Kata Nabi SAW, maka ketika itu berdialoglah antara ibu dan anak. Ya. Faqalat, ibunya bilang sama anak yang kecil tadi, marra rajulun hasanul hay'ah. Fakultu Allahumma ja'al ibni mithlahu. Fakultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Kamu ni gimana anakku? Tadi ada laki-laki penampilan oke, orang kaya, aku mendoakan supaya kamu jadi seperti dia, malah engkau bilang, ya Allah jangan jadikan aku seperti lelaki itu. Wa marru bihadhil amah wa hum yadribunaha. Dan kita tadi lewat ada gadis yaitu budak wanita dipukulin sama orang-orang. Wa yaquluna zanaiti wa saraqti, dan mereka mengatakan engkau berzina, engkau mencuri. Maka aku berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Aku mendoakan engkau supaya tidak jadi seperti wanita ini yang mencuri, yang berzina, dipukulin. Budak wanita yang dipukulin. Fakulta, sementara engkau wahai putraku, engkau berkata, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah jadikanlah aku seperti wanita ini. Maka anak ini ketika ibunya mendebat dia, maka dia pun menimpali ibunya, dia berkata, inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Wahai ibunda, sungguhnya laki-laki pertama yang kau lihat itu laki-laki yang jabbar. Itu zalim, berkuasa, menzalimi orang lain, sombong dan angkuh. Fakultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah jadikan aku seperti dia. Artinya ibunya tidak tahu bahwasanya laki ini penampilannya oke tapi ternyata zalim. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti. Adapun wanita atau budak wanita yang kau lihat wahai ibunda, yang orang-orang mengatakan dia telah berzina, walam tazni, sungguhnya dia tidak berzina. Wa sarakti, dan mereka mengatakan engkau telah mencuri, walam tasrik, padahal dia tidak mencuri. Fakultu, maka aku berkata, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah ja'alni mithlaha. Ya Allah jadikanlah aku seperti wanita, budak wanita tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini. Kita berusaha menyampaikan faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan metode ketika menyampaikan suatu kisah. Rasulullah SAW menyebutkan secara global dulu, tidak berbicara ketika masih kecil kecuali 3 orang. Dan ini metode Nabi SAW, sehingga orang yang akan mendengar menunggu apa yang pertama, apa yang kedua, dan apa yang ketiga. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi demikian. Rasulullah mengatakan sab'atun, 7 golongan. Rasulullah mengatakan salasatun, 3 golongan. Atau 3 perkara, 4 perkara. Rasulullah SAW menyebutkan bilangan-bilangan tertentu, sehingga para sahabat yang mendengar lebih fokus dan mereka akan perhatian terhadap perkara-perkara tersebut. Ya. Rasulullah mengatakan 6 perkara, siapa yang menjamin kepada aku melakukannya, aku akan jamin dia masuk surga. Dengan ungkapan secara global terlebih dahulu, maka para pendengar mendapatkan 2 faedah. Yang pertama, fokus. Yang kedua, rindu ingin mendengar apa sih? Ingin tahu 6 perkara itu apa. Dan akhirnya nanti ketika mendengar mereka mudah untuk menghafalkannya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidak ada yang berbicara ketika masih kecil kecuali 3 orang. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Rasulullah SAW menyebut Nabi Isa, kemudian menyebut sahib Juraij, yaitu anak kecil yang dalam kisah Juraij. Yang ketiga anak kecil yang berdiskusi sama ibunya. Ketika Rasulullah SAW menyebut Nabi Isa, Rasulullah SAW tidak memperinci. Kenapa? Karena kisah Nabi Isa berbicara ketika kecil ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Berbeda dengan kisah Juraij dan kisah bayi ketiga. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan para sahabat yang hafal Quran, mereka mengerti tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Terlebih lagi kisah Nabi Isa termaktub dalam surat Maryam. Dan surat Maryam adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Makanya ketika para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah sekitar tahun 5 kenabian sebelum hijrah, kemudian akhirnya orang-orang Quraisy mengutus Amr bin As untuk merayu Najasyi agar memulangkan kembali kaum muslimin. Maka ketika itu
Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membaca surat Maryam di hadapan Raja Najasyi yang berisi tentang kisah menakjubkan Nabi Isa yang berbicara masih kecil. Oleh karenanya kisah Nabi Isa tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini karena sudah termaktub dalam dalam Al-Quran, dalam surat Maryam. Dan tentunya kisah Nabi Isa alaihissalam kisah yang menakjubkan dari sisi ibunya sendiri, yang menakjubkan, yang sangat rajin ibadah, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, ya. Kemudian Allah berikan mukjizat kepada ibunya yang ketika akan melahirkan, kemudian dalam kondisi kesakitan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, maka fa'aja'ahal makhadu ila jidhin nakhli. Ketika dia melahirkan sendirian, tidak ada orang. Dia menjauh dari masyarakat dalam kondisi hamil. Dia sengaja menjauh karena kalau hamil dilihat orang, mereka akan menuduh macam-macam. Maka dia menjauh dalam kondisi hamil. Ketika tiba waktu melahirkan, Maryam, ibunya Nabi Isa, mengalami 3 perkara, rasa sakit, kelaparan, dan kehausan. Maka dia pun pergi menuju jidhin nakhlah, menuju kepada sebuah batang korma. Maka Allah menyuruh wahuzzi ilaiki bijidhin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka dia pun menggoyangkan akar atau batang pohon korma, ya. Kemudian jatuhlah buah-buah korma tersebut. Dan ini adalah mukjizat kepada Maryam karena kita tahu menggoyangkan korma itu sulit, ya. Kita aja laki-laki kalau goyang enggak bisa goyang kan? Padahal kita goyang atasnya. Kita yang mau goyang, kita yang bergoyang, ya. Apalagi dalam kondisi hamil mau melahirkan, apalagi yang digoyang bawahnya, enggak mungkin goyang. Tapi Allah mengajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab, usaha. Wa huzzi, goyangkanlah batang bagian bawah korma, tusaqit alaiki rutaban jani. Akhirnya jatuhlah rutop tersebut dan akhirnya beliau pun makan dari rutop tersebut, ya. Kemudian Allah alirkan air di bawah beliau sehingga beliau pun minum dari air tersebut. Maka setelah itu dia pun melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Ya. Fa aja'al makhadhu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ketika beliau Maryam dalam kondisi kepayahan ingin melahirkan, tiba-tiba ada suara fanadaha min tahtiha, maka ada suara menyuruh kepada Maryam dari bawah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala atau melalui malaikat atau ada suara yang keluar. Ada yang mengatakan Nabi Isa melahirkan, dia ngomong. Fanadaha min tahtiha, maka Nabi Isa sudah keluar dan dia ngomong kepada ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih wahai ibunda. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Allah mengalirkan air di bawahmu untuk kau minum karena kau kehausan. Wa huzzi ilaiki bijidhin nakhlah, dan goyangkanlah akar batang korma sehingga akan jatuh rutab dan kau akan makan. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayina minal bashri ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Nanti kalau ketemu seorang jangan ngomong sama siapapun. Katakanlah kepada siapapun aku telah bersumpah untuk puasa ngomong, tidak bakalan ngomong. Ada yang mengatakan pembicaraan itu adalah Nabi Isa ketika akan lahir dari perut ibunya. Akhirnya benar Allah sebutkan, ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka Maryam pun setelah melahirkan dia gendong putranya. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Maryam mengandung dalam waktu yang wajar 9 bulan atau lebih cepat? Wallahu alam, zahirnya dia mengandung dalam umur umur kehamilan yang wajar 9 bulan. Kemudian dia melahirkan melahirkan Nabi Isa, kemudian dia bawa kepada kaumnya. Maka mulailah orang-orang berbicara. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Bagaimana kau bisa punya anak tanpa suami wahai Maryam? Ya, bapakmu bukan orang buruk. Bapaknya Maryam adalah pemimpin ulama ketika itu. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan pezina. Kok bisa kamu seperti ini berzina? Artinya engkau keturunan orang baik-baik. Tapi kenapa engkau terjerumus dalam zina? Buktinya
engkau punya anak tanpa suami. Dan subhanallah, akhirnya kata Maryam, fa asyarat ilaih. Ngomong sama ini kata. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kita bisa ngomong sama anak masih di gendongan? Tanya. Maryam mengatakan, tanya. Gimana mau nanya anak kecil ya. Karena subhanallah kalau Maryam ngomong pun mereka tidak akan benarkan. Untuk bayangkan bagaimana ada seorang punya anak tanpa suami. Orang punya anak cuma dua kemungkinan. Menikah atau berzina. Mau dijelaskan dengan penjelasan apapun, mereka tidak bakalan terima. Maka tidak ada cara yang untuk bisa menyelamatkan Maryam dari tuduhan yang buruk kecuali Isa berbicara. Isa berbicara. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alin nabiyya. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan aku untuk salat dan untuk membayar zakat selama aku masih hidup. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sombong dan angkuh ya. Wassalamu alayya, dan keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan dan ketika aku meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Inilah perkataan Nabi Isa yang mukjizat. Ngomongnya Nabi Isa ini hanya terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam kitab Al-Muqaddas, Injil-Injil yang ada sekarang ini, yang ada dalam kitab suci Bible, tidak disebutkan mukjizat ini. Tidak disebutkan mukjizat Nabi Isa berbicara. Namun disebutkan dalam sebagian Injil yang tidak diakui. Injil kan banyak, ada puluhan. Tidak diakui oleh pihak gereja. Ketika mereka rapat, mereka mengatakan Injil ini tidak diakui. Di antaranya Injil Barnabas, dan banyak Injil-Injil yang puluhan tidak diakui. Yang diakui cuma 4 Injil, Matius, kemudian Lukas, Markus, dan Yohanes. 4 Injil yang diakui. Nah, di 4 Injil ini tidak ada kisah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Oleh karenanya dibantah oleh sebagian ulama, mereka mengatakan, kita ketahui dalam hukum Yahudi ketika itu, siapa yang berzina pasti akan dirajam. Siapa yang berzina pasti akan dirajam. Sementara Maryam, sebagaimana kalian mengakui, dia melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Ini semua pengakuan orang apa? Nasara. Makanya mereka mengatakan anak Tuhan. Timbul pertanyaan, bagaimana Maryam bisa selamat dari hukuman rajam Bani Israel ketika itu? Gimana caranya? Tidak ada cara yang menyelamatkan Maryam dari hukuman rajam atas tuduhan dia berzina kecuali ada mukjizat Nabi Isa berbicara. Kalau enggak ada mukjizat itu, Maryam pasti dirajam. Paham maksud saya? Makanya ini mukjizat yang luput dalam 4 Injil tersebut. Yang harusnya ada, karena tidak mungkin Maryam selamat kecuali ada yang membela dia, dan tidak ada yang membela dia kecuali si kecil Isa yang berbicara alaihissalam. Ya. Oleh karenanya inilah bahwasanya ada sebagian ayat yang menunjukkan Al-Quran lebih mengagungkan Nabi Isa daripada Alkitab Al-Muqaddas. Di antaranya ini masalah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Dan subhanallah ketika Nabi Isa berbicara masih kecil isinya tauhid. Ini Abdullah, aku hanyalah hamba apa? Allah. Dia tidak mengatakan ini ibnullah, aku putra Tuhan, tidak. Dia mengatakan ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alni nabiyya, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab suci apa? Injil. Sebagaimana rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain begitu, dijadikan nabi kemudian bawa Injil ya. Kalau Tuhan tidak perlu bawa kitab suci, langsung ngomong aja. Semua omongannya kitab apa? Suci. Ketika diberikan kitab suci berarti dia utusan, paham? Dia utusan dan dia bukan Tuhan. Intinya inilah mukjizat yang pertama yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian dia bisa ngomong. Apakah Nabi Isa ngomong sampai besar? Zahirnya tidak. Beliau hanya ngomong ketika kecil tersebut, bukan kemudian beliau ceramah masih kecil, enggak ya. Kalau beliau masih ceramah, masih kecil, ceramah terus, tentu Yahudi tidak akan berusaha membunuh Nabi Isa. Artinya mukjizat ini nampak kepada sebagian orang Bani Israel, tidak seluruhnya. Makanya Nabi Isa akan dituduh pezina oleh orang-orang Yahudi dan mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Ya.
mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina ya. Kalau Nabi Isa selalu masih kecil ngomong terus, ya tentu orang Yahudi semuanya akan apa? Beriman. Yang benar wallahu alam bisawab, Nabi Isa hanya ngomong ketika sebentar saja untuk menghilangkan tuduhan bahwasanya ibunya apa? Berzina. Setelah itu dia normal kembali seperti anak biasa sampai akhirnya dia pun besar kemudian menjadi seorang nabi dan rasul ya. Dan Allah mengatakan, Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan berkah oleh Allah dimanapun aku berada. Para ahli tafsir menafsirkan apa yang dimaksud Allah menjadikan Nabi Isa berkah. Di antaranya dua tafsiran. Pertama, Nabi Isa muallimun lil khair. Dimanapun dia berada, dia menyampaikan pengajian. Dimanapun dia berada, dia menyampaikan kebaikan. Makanya dikatakan dia berkah. Dimanapun dia berada, dia menyampaikan apa? Kebaikan. Yang kedua disebutkan qadda'an il hawaij. Dia dikatakan berkah karena suka membantu kebutuhan orang. Dimanapun dia berada, dia berusaha membantu kebutuhan apa? Kebutuhan orang. Maka seorang dikatakan berkah. Rasulullah menyamakan keberkahan seperti pohon korma. Kata Nabi SAW, Inna minas syajar lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Hadithuni ma huwa. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Rasulullah mengatakan nakhlah, pohon tersebut adalah korma. Kenapa pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim? Karena pohon korma bermanfaat segala bagiannya. Ya, segala bagiannya apa bermanfaat, mendatangkan kebaikan. Demikianlah seorang muslim harusnya demikian. Dimanapun dia berada berkah. Memberi kebaikan atau membantu orang lain. Bukan dimanapun dia berada bikin masalah. Di kantor bikin masalah. Di kompleks bikin masalah. Di rumah juga bikin masalah. Semua orang yang berada di sekitarnya menderita dengan keberadaannya. Ini namanya orang yang tidak berkah ya. Seorang berusaha menjadi orang berkah yang bermanfaat bagi yang lain atau mendatangkan kebaikan. Tapi kita lanjutkan yang kedua yang bicara yaitu Juraij. Siapa? Sahib Juraij, yaitu anak kecil di masa Juraij. Jadi Juraij ini adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dan dia menjauhi masyarakat karena ingin sibuk beribadah. Kita tahu bahwasanya uzlah, para ulama bahas tentang masalah uzlah. Uzlah adalah menjauh dari masyarakat untuk sibuk beribadah kepada Allah. Apa hukumnya uzlah? Hukumnya lihat situasi dan kondisi. Kalau ternyata dia bisa bertahan dan bisa melakukan perbaikan, maka jangan dia uzlah. Ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya orang yang bersama masyarakat, wa yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, ya, berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang menjauh. Lebih baik daripada orang yang menjauh. Orang yang mampu mengadakan perbaikan di masa kerusakan, maka pahalanya besar. Dia dapat pahala dan pahalanya bahkan sangat besar, yaitu bisa jadi pahala seperti dalam hadis kal qabid alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api, ya, dia melakukan perbaikan seperti pahala 50 sahabat. Kalau dia mampu melakukan perbaikan, maka dia berinteraksi, jangan menyendiri. Tapi kalau dia tidak mampu melakukan kebaikan dan dia takut, dia terpengaruh, maka yang terbaik bagi dia adalah uzlah, menyendiri. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, yushiku an yakuna malu rajuli, an yakuna khairu mali rajuli ghanaman yatba'uha sya'afal jibal wa mawaqital qatar yafirru bidinihi minal fitan. Bisa jadi ada suatu masa di mana harta terbaik seseorang adalah kambingnya, yang dia bawa kambing tersebut dia gembalakan di puncak gunung atau di lembah-lembah, dia kabur dengan agamanya dari fitnah. Ini kondisi kedua. Kalau seorang tidak kuat, wah kalau dia ke situ dia berzina, kalau di sini nonton film yang enggak benar, kalau dia sini dia mending dia menjauh ya. Tapi kalau dia mampu untuk melakukan perbaikan, maka yang terbaik adalah melakukan perbaikan. Juraij dia uzlah, dia menjauh. Atau kondisi ketika itu seperti apa. Yang penting dia menjauh, kemudian dia bikin kuil yang sederhana dari tanah liat. Dari tanah liat. Ya. Makanya sebenarnya kalau seperti sudah pernah kita sampaikan, namanya masjid tidak usah mewah-mewah ya. Yang penting bisa khusyuk untuk apa? Ibadah ya. Yang penting bisa khusyuk untuk ibadah. Maka dia pun beribadah di situ. Akhirnya ada Bani Israel yang ngobrol. Dan mereka hasad sama Juraij. Ini Juraij begini. Siapa yang bisa goda dia? Siapa yang bisa ganggu dia? Akhirnya ada seorang wanita bilang, saya bisa. Wanita sangat cantik jelita. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam sebagian riwayat, kanat binta malikil qaryah. Dia adalah putri dari penguasa negeri tersebut. Cuma dia rusak, suka
menggoda orang, suka berzina, dan dia terkenal dengan kecantikannya. Kalau orang sebut wanita tercantik, dialah wanita ini. Maka semua orang, sebagian orang hasad kepada Juraij, maka dia bilang, saya akan menggoda dia. Jangan khawatir, saya akan menggoda dia. Maka dia pun datang ke kuil Juraij, mulailah menggoda Juraij, memanggil-manggil Juraij, tapi Juraij tidak mau mendengar wanita tersebut. Sebelumnya, kisah Juraij ketika dia sholat ya. Sebelum dia digoda, dia sedang sholat di tempatnya agak tinggi, datang ibunya, panggil ya Juraij, ibuku atau sholatku. Para ulama mengatakan, kalau seorang sedang sholat fardu, maka dia lanjutkan sholatnya. Karena sholat fardu tidak boleh dibatalkan. Kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat ya. Selama tidak darurat, maka sholat fardu dibatalkan, tidak boleh dibatalkan. Jadi kalau ibunya manggil sholat fardu, dia keraskan. Tapi dia bisa misalnya berdehem, misalnya. Atau dia keraskan Allahu Akbar, supaya ibunya tahu dia sedang apa? Sedang sholat. Atau dia baca, meskipun sholat duhur, dia baca keras, supaya ibunya tahu dia sedang sholat. Orang mengatakan Juraij bukan sholat fardu, dia sedang sholat apa? Sunnah. Dan sholat sunnah boleh dibatalkan kalau ada apa-apa keperluan. Memenuhi panggilan ibu lebih wajib daripada melanjutkan sholat sunnah. Ya. Atau bisa dilakukan Juraij sholat dengan cepat, kemudian dia segera mendatangi ibunya. Tapi Juraij ketika itu dia bilang sholat atau ibunya selanjutkan sholatnya. Hari pertama. Mungkin ibunya sabar. Besoknya kejadian yang sama. Besoknya kejadian yang sama 3 kali. Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya. Tentunya ibunya mungkin marah. Ini 3 hari berturut-turut masalahnya. Dan Juraij juga tidak turun ke ibunya. Harusnya dia turun, dia bilang, mak tadi ada apa gitu kan. Ya, namanya orang tidak ada yang sempurna. Ya, dia sibuk untuk ibadah sehingga dia lupa untuk memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya ibunya pun marah dan berdoa keburukan bagi Juraij. Dia mengatakan, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Wahai Allah, jangan kau wafatkan Juraij sampai dia melihat wajah-wajah para pezina. Ini menunjukkan bahwasanya melihat wajah pezina adalah suatu keburukan yang diketahui sejak zaman dahulu. Dan tidak melihat wajah pezina adalah kemuliaan. Kita hidup sekarang di zaman yang wajah pezina mungkin sering kita lihat ya. Orang-orang tampil, sebagian artis tukang zina dan kita sudah tahu dia berzina, tapi kita lihat apa? Wajahnya. Belum lagi kalau sudah masuk dalam tontonan-tontonan yang tidak melihat wajah-wajah pezina. Ya. Zaman dahulu adalah perkara yang buruk dan ini menghilangkan mengurangi keimanan ya, melihat wajah-wajah apa? Pezina. Dan ibunya tidak berdoa, ya Allah jangan kau wafatkan dia sampai dia berzina, tidak. Ibunya hanya ingin membuat dia istilahnya hukuman kecil. Jangan kau buat dia wafat sampai dia melihat wajah pezina. Dan akhirnya Allah kabulkan doa ibunya. Ini dalil bahwasanya doa ibu kepada anak adalah sangat mudah dikabulkan. Maka selama orang tuanya masih hidup, jangan lupa terutama ibu minta doa dari ibu. Jangan malu-malu untuk minta doa kepada orang tua ya. Bilang mak tolong doain, enggak ada masalah ya. Dan doa yang paling itu adalah doa seorang ibu kepada anaknya. Taib, akhirnya wanita tadi yang terkenal cantik jelita tadi mulai menggoda Juraij. Maka dia pun naik di kuil, maka dia menggoda Juraij. Apa kata Nabi SAW, fata'arradat lahu, maka sang wanita mulai menggoda Juraij, menampilkan dirinya, menampakkan tubuhnya, manggil-manggil Juraij. Kata Nabi, falam yaltafit ilaiha. Juraij tidak mau lihat sama sekali kepada wanita tersebut. Wanita tersebut dia tidak mau lihat. Jadi ini adalah cara yang paling baik agar tidak tergoda. Sebagaimana perkataan Juleha atau Zulekha tentang Yusuf alaihissalam. Dia berkata, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah menggoda Yusuf fasta'sam, maka dia mempertahankan diri. Artinya dia tidak menoleh sedikit pun. Jadi jangan buka celah sedikit pun. Masalah fitnah wanita jangan dibuka meskipun celah sedikit pun. Mulai dari tawa, mulai dari chattingan, akhirnya bisa perzinahan. Dimulai dari awal dari apa? Chattingan. Chattingan, kemudian sang wanita mengirim chattingan, hihihihi, selesai. Wanita, lelaki lemah ya. Nabi Yusuf fasta'sam, dia i'tisam, tidak mau memberi celah sedikit pun. Ya, maka kalau ingin selamat begitu. Juraij digoda-goda, dipanggil-panggil, dia tidak lihat sama sekali. Dia tidak mau lihat. Sehingga akhirnya gagallah wanita
tersebut. Disebut oleh Ibnu Hajar dalam riwayat yang lain, akhirnya Juraij setelah diturunkan dia melihat sebagian wajah wanita pezina. Mereka keluar, Juraij dia akhirnya terlihat. Tapi ketika itu dia tidak mau lihat agar tidak tergoda. Akhirnya wanita ini putus asa, dia sudah terlanjur sesumbar. Oh tenang, Juraij gampang, saya bisa buat dia berzina dengan saya. Dia sudah janji kepada Bani Israel yang hasad kepada ahli ibadah ini. Dan demikianlah orang punya kelebihan pasti ada yang hasati. Akhirnya karena dia sudah sesumbar dan sudah janji, mau tidak mau akhirnya harus berhasil. Akhirnya dia datang kepada penggembala kambing yang biasa bernaung di kuilnya Juraij. Maka dia pun goda penggembala kambing tersebut. Akhirnya digauli. Akhirnya dia pun hamil. Ketika melahirkan, maka dia pun buat isu bahwa ini adalah anaknya Juraij. Orang-orang pun marah. Mereka pun datang kepada Juraij. Kemudian mereka turunkan dia. Ini selama ini ternyata berzina. Kemudian kuilnya yang sangat sederhana dihancurkan oleh mereka. Kemudian dia dipukulin. Subhanallah, dia dipukulin. Juraij akhirnya sholat. Disebutkan inilah, ada sebagian riwayat, saya lupa bawakan riwayat tersebut. Ya. Intinya dia melewati suatu lokasi itu banyak wajah-wajah pezina dan akhirnya dia pun melihat. Saat itulah doa ibunya dikabulkan. Ya. Dia melihat sebagian wajah-wajah pezina. Ya. Karena dia tidak mengenal mereka, dituduh bersih tidak kenal mereka ya. Akhirnya dia bilang izinkan saya sholat. Dia sudah berlumuran darah, dipukulin rame-rame. Dia bilang saya mau sholat dulu. Tidak ada tempat bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dia pun sholat. Subhanallah, Juraij diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan yang luar biasa. Mungkin Allah berikan ilham kepada dia. Maka dia bilang, "Mana anak tersebut?" Maka dia tuh, bapakmu siapa?" Bapakku itu penggembala kambing. Anak itu ngomong dan ini karomah ya. Inilah kita Ahlus Sunnah meyakini adanya karomah para wali. Para wali diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan karomah bermacam-macam. Bisa karomah seperti ini, bisa perkara khariqul adah yang orang bilang mukjizat atau keluar daripada kebiasaan. Sebagaimana karomah dialami oleh para sahabat, banyak dalil tentang karomah para sahabat. Tetapi yang perlu kita ketahui, karomah tersebut diraih dengan ketakwaan ya. Bukan jalan telanjang bulat ya. Bukan jadi orang gila, enggak ya. Ya paham ya? Diraih dengan apa? Ketakwaan. Bukan bertapa di pinggir sungai tidak sholat ya. Begitu bukan. Karomah dilalui dengan sholat, dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan berdiam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, itu dapat karomah. Yang kedua, karomah tidak ada ajaran khusus. Supaya bisa bikin anak kecil bisa bicara, ada ritualnya begini, enggak ada. Juraij enggak pernah belajar. Paham? Jadi karomah itu bukan suatu yang dipelajari. Kalau pelajari bisa terbang, caranya begini-begini, itu namanya bukan karomah ya. Itu namanya ilmu hitam ya. Intinya enggak benar ya. Intinya karomah itu bukan suatu yang dipelajari supaya bisa ini ada ilmunya, enggak ada. Karomah itu Allah berikan tiba-tiba. Allah berikan tiba-tiba orang berikan keahlian kepada orang tersebut tanpa melalui ajaran-ajaran tertentu. Dia hanya bertakwa kepada Allah, berikan karomah sesuai yang kebutuhan. Ya, dia kebetulan membutuhkan itu, maka Allah kabulkan. Seperti Juraij. Juraij dia lagi butuh karena ketika itu enggak ada periksa DNA, enggak ada apa-apa. Apa yang bisa membuat dia terbebaskan dari tuduhan berzina? Anak ini harus apa? Harus ngomong. Maka Allah berikan karomah sebatas itu. Seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menyerang Persia. Sementara dia harus lewat laut. Maka dia berdoa kepada Allah. Kemudian kudanya bisa berjalan di laut menuju pulau di tengah tempat pasukan Persia. Kebetulan itu, kalau lain waktu mungkin belum tentu bisa. Artinya Allah berikan karomah tersebut pada saatnya, pada waktunya, ketika mereka membutuhkan untuk mengokohkan keimanan. Ya. Di antaranya seperti Juraij. Maka dia dengan penuh keyakinan, dia pun bertanya kepada anak tersebut, siapa bapakmu? Akhirnya anak tersebut mengaku. Akhirnya mereka pun mencium Juraij, mereka meluk Juraij, mereka mengusap tubuh mereka di Juraij. Kemudian yang menakjubkan di sini, mereka berkata, wahai Juraij, kami ingin bangunkan kuilmu dari emas. Kata Juraij, enggak perlu. Inilah mungkin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini tentang keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, tidak tergiur dengan kehidupan dunia. Juraij suruh bikin kuilnya 3 kali lipat dari emas, mereka akan mau. Tapi dia tidak mau. Dia bilang, bangunkanlah kama kanat, sebagaimana sebelumnya dari apa? Dari tanah. Dia mendahulukan tidak meninggalkan dunia demi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya terkadang
kita mungkin dimudahkan untuk memiliki ini, memiliki itu, tidak harus kita miliki. Tidak harus kita miliki. Pertama, hisabnya lebih panjang. Yang kedua, kita bisa jadi lalai. Bisa jadi apa? Lalai. Ya. Ya, tidak semua yang kita inginkan harus kita penuhi. Dan itu juga berlaku dalam keluarga. Tidak semua yang istri kita inginkan kita mampu, kita harus belikan. Tidak harus. Di dunia ini bukan untuk memenuhi segala keinginan kita. Hisab kita tambah panjang dan kesibukan kita terhadap dunia semakin besar. Ya. Ya, kita penuhi sebagian, tidak dipenuhi apa? Sebagian. Meskipun kita mampu. Ya, antum punya uang misalnya, tidak harus selalu naik bisnis kelas. Sekali-sekali duduk di belakang. Sama saja kan, depan belakang ada pramugarinya atau tidak? Emang nggak ada yang lain di belakang? Ada, meskipun pelayanan berbeda. Ya, tapi tidak harus selalu bisnis kelas, harus keren, tidak harus. Karena kita terkadang tidak bisa menguasai hati kita. Hati kita lemah. Ketika kita terbiasa dengan perkara-perkara yang mewah, kita terbawa. Maka kita harus melatih diri. Terkadang kita harus sengaja makan di tempat yang biasa. Terkadang kita harus jalan sama orang miskin. Terkadang kita harus sisihkan waktu untuk orang yang nggak punya. Sehingga kita tidak terjebak dengan kehidupan yang mewah. Makanya Nabi SAW menyuruh terkadang jalan tanpa sendal. Rasulullah SAW tidak suka dengan kehidupan yang mewah. Terkadang meskipun punya sendal, Rasulullah SAW sengaja berjalan tanpa sendal. Rasulullah SAW mengasihkan para sahabat untuk terkadang berjalan tanpa sendal. Ya. Anda punya mobil apa? Rolls Royce apa namanya? Ya, terkadang naik mobil yang murahan. Tidak harus selalu mobil yang apa? Mewah. Meskipun Anda punya mobil yang mewah. Karena saya katakan hati ini lemah. Terbiasa dengan mewah akhirnya membuat kita sombong, angkuh, merendahkan orang. Tanpa kita sadari. Seandainya kita bisa mengatur hati kita, nggak ada masalah. Tapi hati ini terkadang berkhianat, tidak bisa kita atur. Dia punya cara sendiri, terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Jurej kalau dia mau, dia bisa dibangunkan dari emas kuilnya, tapi dia tidak mau. Ya. Dan yang ketiga, berapa menit lagi? 2 menit lagi. Yang ketiga adalah bayi yang berbicara, adalah bayi yang tadi, yang ibunya terpesona dengan seorang laki yang tunggangannya mewah, cekatan, indah. Kemudian dia bilang, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Kata para ulama, terkadang kita terpedaya dengan penampilan zahir. Ibunya memandang zahir, orang ini baik. Penampilan oke, ternyata dia orang yang zalim. Ya. Terkadang orang yang zalim. Maka seorang terkadang harus mengecek hakikat sesuatu. Ya. Demikian juga tadi ada wanita yang dituduh berzina, dituduh mencuri, dipukulin orang. Kelihatannya wanita hina, tapi ternyata tidak demikian. Dia hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Di antara indikasi dia bukan wanita yang buruk, dia berkata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai penolong. Maka dia berkata, ya Allah jadikanlah aku seperti wanita atau budak wanita tersebut yang dituduh ternyata tidak benar. Inilah 3 bayi yang berbicara ketika masih kecil. Ya, dan memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya tidak harus kita mewah, harus hidup mewah ya, sebagaimana yang disampaikan dilakukan oleh Jurej, dan juga tidak harus mewah sebagaimana disebutkan oleh anak yang ketiga tadi. Ternyata ada orang yang mungkin kelihatannya miskin, enggak punya apa-apa, ternyata lebih mulia daripada yang kelihatannya hidup mewah dan penuh dengan kekayaan ya. Yang penting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.